Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikedot Opa Aristiawan dari kelas A2 dengan NIM 202262121075 dari kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman materi 3 ruang dalam tentang elemen pembentuk ruang dan jenis bukaan serta bagaimana memposisikannya. Yang pertama, tata letak ruang, pintu. Jika pintu berdekatan, maka perlu diatur jenis pintu yang digunakan agar tidak menghambat pergerakan. Peletakan pintu, swing harus memperhatikan privasi pengguna ruang. Semakin besar pintu, semakin banyak yang kita lihat. Tata letak ruang pintu. Dua pintu yang berhadapan dapat membagi zona atau ruang gerak dalam ruang. Pintu yang terletak di tiga sisi, tempat yang berbeda dan tidak segaris dapat mempengaruhi ruang gerak. Dua pintu yang berdekatan dapat memperbanyak ruang gerak. Pintu yang terletak di tiga sisi dan beraturan dapat mempermudah pengaturan furnitur dan ruang gerak. Jenis-jenis pintu. Pintu lipat, engsel atau bifold. Pintu dorong, kurve. Pintu atas atau overhead. Dan pintu lipat tanpa engsel. Pintu ayun atau swing. Pintu geser permukaan surface sliding. Pintu geser tanam, pocket atau sliding. Dan pintu bypass sliding. Tata letak pada ruang jendela. Letak jendela menyesuaikan elemen sekitarnya. Dapat menjadi area pembatas antar ruang, disusun untuk memperhatikan situasi ruang. Jendela di bagian atas dapat memaksimalkan ruang di dinding dan juga sebagai pencahayaan. Jendela yang full memenuhi dinding lebih banyak menghambat kegiatan dan penempatan material, apalagi akan tercipta ruang dan cahaya. Kondisi angin dan termal di jendela. Untuk mengontrol panas yang masuk, dapat memperkecil ukuran jendela dan juga membuat penahan dengan elemen landscape. Orientasi jendela penting diperhatikan, hindari jendela yang terpapar langsung matahari. Pengendalian orientasi jauh lebih mudah dibandingkan treatment untuk meredam panas dari luar. Untuk bukaan yang besar, perlu diperhatikan ruang cahaya yang masuk, sehingga aktivitas dan kegiatan tidak berada di ruang cahaya tersebut. Kondisi angin dan termal. Penghawaan alam membutuhkan jendela yang dapat dibuka tutup. Perhatikan kondisinya. Jendela tinggi yang berseberangan tidak efektif untuk pemutaran udara, meskipun terdapat jendela yang rendah. Udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Ukuran jendela mempengaruhi tekanan udara yang masuk semakin kecil, semakin besar tekanannya. Partisi dan furnitur mempengaruhi pergerakan udara. Perhatikan setting bukaan terhadap furnitur dari partisi ruang. Adanya kisi-kisi dapat membantu mengarahkan pergerakan udara yang masuk. Jenis-jenis jendela, jendela engsel atas atau bawah, hopper, jendela teluk, bay window, jendela kisi-kisi, jolose, atau skylight. Dan jendela mati atau fixed, jendela geser, atau sliding, dan jendela double. Dan jendela gengsi samping. Jendela engsel samping. Elemen pembentuk ruang, plafon. Elemen penting namun secara langsung tidak dalam jangkauan kita. Itulah plafon. Plafon dalam ruang sebagai pembatas vertikal ruang dan memunculkan efek visual dan psikologi ruang. Elemen pembentuk ruang, dinding. Dinding melindungi dan mengontrol aliran udara, panas, kelembapan, uap air, dan suara dari luar ruang. Dinding dapat mengontrol aliran suara, panas, dan cahaya di dalam ruang. Elemen pembentuk ruang, lantai.
Lantai adalah dasar dari ruang yang mensupport semua aktivitas dan furnitur ruang. Lantai merupakan bidang datar dan dapat bereliver dan tentunya berstruktur kuat, aman, dan durabilitas jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.